Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kintan Melar Sepatiri dengan NIM 8040190239. Di sini saya selaku moderator akan membimbing kalian semua untuk mengenal tentang ITL dan COVID yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya di sebelah. Nah, yang pertama, materi pertama itu adalah ITL yang akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Putri Rahayu, NIM 8040190408. Saya akan menjelaskan tentang ITIL. Merupakan suatu kerangka kerja dengan konsep dan teknik pengelolaan infrastruktur pengembangan. Nama ITIL merupakan merek dagang Office of Government Commerce atau OGC Britania Raya. ITIL memberikan deskripsi rinci mengenai beberapa praktik atau best practice. Penting dengan daftar cek, tugas, serta prosedur yang menyeluruh yang dapat disesuaikan dengan segala jenis organisasi dalam hal IT. ITIL mempunyai 5 domains, yaitu yang pertama ada service strategi, kedua service design, yang ketiga service transition, keempat service operasional, dan yang terakhir continuous service improvement. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang ITIL. Selanjutnya, materi tentang COVID yang akan dijelaskan teman saya di sebelah. Baiklah, terima kasih pada Putri yang sudah menjelaskan tentang materi ITIL. Berikutnya saya Aima Warni, NIM 8040190178 akan menjelaskan tentang COVID. COVID merupakan sekumpulan dokumentasi best practice untuk IT governance yang dapat membantu auditor, pengguna atau user, dan manajemen untuk menjembatani antara risiko bisnis, kebutuhan kontrol, dan masalah-masalah teknik IT. COVID mendukung tata kelola IT dengan menyediakan kerangka kerja untuk mengatur keselarasan IT dengan bisnis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, terima kasih. Di sini saya Fadila Ramadhani dengan NIM 8040190455. Di sini ada keuntungan dan kerugian dalam ITIL and COVID. Keuntungan ITIL menurut Carlec 2007 P8 antara lain: A. Meningkatkan kepuasan penggunaan dan pelanggan terhadap layanan IT. Yang B. Memperbaiki manajemen, sumber daya, dan keuangan. Yang C. Memperbaiki pembuatan kepuasan dan mengoptimalkan risiko. Yang E. Memperbaiki waktu terhadap pasar untuk produk baru dan layanan. Di sini ada kerugian ITIL antara lain: yang pertama ada buku-buku ITIL sulit terjangkau bagi pengguna non-komersil. Yang kedua, yang B ada ITIL bersifat holistik yang mencakup semua kerangka kerja untuk tata kelola TI. Yang C, pelaksanaan pedoman dalam buku ITIL memerlukan pelatihan khusus. Yang D, biaya pelatihan atau sertifikasi ITIL terlalu tinggi. Di sini ada keuntungan dari COVID. Yang pertama ada rahasia. Rahasia berpotensi terhadap informasi yang sensitif dari akses yang tidak tanggung jawab. Yang B ada integritas, yang ini berhubungan dengan ketepatan dan kelengkapan dari sebuah informasi. Yang C ada ketersediaan, yang D berhubungan dengan tersedianya informasi ketika dibutuhkan oleh proses bisnis sekarang dan masa depan. Yang E ada kepatuhan nyata. Di sini berhubungan dengan penyediaan informasi yang sesuai untuk manajemen. Di sini saya akan menjelaskan persamaan ITIL dan COVID. Dijadikan sebagai IT Governance Framework. 1. Memberikan pedoman pada perusahaan bahwa keputusan-keputusan strategi IT tidak hanya berada pada CIO atau Chief of Information Officer, tetapi pada direksi, komisari, dan pemegang saham. 2. COVID dan ITIL bisa digunakan bersamaan untuk membantu pemeliharaan dan manajemen perusahaan jasa TI. 3. COVID dan ITIL adalah standar yang mencakup areanya adalah menengah ke bawah. 4. COVID dan ITIL cocok dijadikan sebagai IT Management Framework. Perbedaan ITIL dan COVID. Kerangka kerja COVID memasukkan hal-hal berikut ini: kontrol objektif, audit guidelines, dan manajemen guidelines. Kerangka kerja ITIL digunakan untuk mengelola infrastruktur
teknologi dan informasi dalam suatu organisasi dan bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik bagi para pengguna teknologi informasi. Di sini kesimpulan dari materi kami ialah ITIL dapat digunakan untuk memperbaiki proses TI untuk memenuhi tujuan perusahaan atau termasuk keamanan. Sedangkan COBIT dapat digunakan untuk menentukan apakah kebutuhan perusahaan didukung oleh IT. ITIL merupakan best practice cara-cara pengelolaan TI untuk mencapai tujuan organisasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa ITIL dan COBIT merupakan dua pendekatan dalam tata kelola TI dan tata kelola layanan teknologi informasi yang saling melengkapi. Sedangkan COBIT mengatur masalah tujuan yang harus dicapai oleh sebuah organisasi dalam memberikan layanan TI. Secara umum, dapat dikatakan bahwa COBIT merupakan sebuah model tata kelola TI yang memberikan sebuah arahan yang lengkap mulai dari sistem mutu, perencanaan, manajemen proyek, keamanan, pengembangan, dan pengelolaan layanan. Dan ada arahan dari COBIT kemudian didetailkan kembali oleh beberapa model framework sesuai dengan perkembangan keilmuan, sehingga kebanyakan perusahaan lebih menyukai penggunaan COBIT dan mengombinasikannya dengan framework lain yang dibutuhkan. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami mengenai ITL dan COBIT. Semoga kalian semua mengerti tentang ITL dan COBIT. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.